Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir saya. Judul tugas akhir saya, aplikasi penjual tiket karyawan pajak restoran pada kantor Bapenda berbasis web. Perkenalkan, nama saya Aprilia Ganta, NIM 20121008, Prodi Manajemen Informatika, Fakultas Vokasi. Pembimbing saya Ibu Vivi Safitri Eskom MM. Penguji 1 saya Bapak Imam Solikin MKom. Penguji 2 saya Bapak Muhammad Sobri MKom. Bab 1. Latar belakang. Perkembangan teknologi pada saat ini sudah cukup maju dan sangat pesat, khususnya teknologi informasi. Karena teknologi informasi menjadi salah satu teknologi yang berguna bagi penunjang kehidupan manusia. Hampir seluruh bidang pekerjaan yang ada di Indonesia saat ini menggunakan teknologi modern. Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kota Palembang di bagian pajak restoran memiliki sistem penjadwalan piket karyawan. Admin sebelumnya harus menginput data-data pada setiap set menggunakan aplikasi Microsoft Excel, lalu di-print dan ditempelkan di meja bagian pajak restoran. Maka dari itu, penulis akan merancang aplikasi penjualan piket karyawan pajak restoran berbasis web. Rumusan masalah. Bagaimana membuat aplikasi penjadwalan piket karyawan untuk memudahkan penyebaran informasi terkait jadwal piket karyawan berbasis web. Sedangkan batasan masalahnya, yang pertama ada aplikasi ini hanya membahas tentang proses penjadwalan piket karyawan pada kantor Bapenda pajak restoran berbasis web. Dan yang kedua, hak akses dalam aplikasi penjualan piket ini hanya untuk karyawan pajak restoran. Sedangkan tujuan penelitiannya adalah untuk memudahkan penjadwalan piket karyawan agar memiliki penyebaran informasi jadwal piket karyawan berbasis web. Manfaat dari penelitian ini, yang pertama, mempermudah bagian pajak restoran dalam membuat jadwal piket karyawan pajak restoran Kota Palembang. Yang kedua, mempermudah penyebaran informasi terkait jadwal piket karyawan pajak restoran. Metodologi yang saya gunakan menggunakan kualitatif. Metode pengumpulan data saya menggunakan metode observasi dan metode wawancara. Metode pengembangan sistem saya menggunakan metode SDLC Waterfall menurut Tabrani 2018. Bab 2. Landasan teori. Pengertian aplikasi. Menurut Danta dikutip dari Ashar 2019, aplikasi adalah software yang dibuat oleh suatu perusahaan komputer untuk mengerjakan tugas-tugas tertentu. Misalnya, Microsoft Word, Microsoft Excel. Berdasarkan teori di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa aplikasi dibuat untuk memudahkan pekerjaan atau tugas-tugas tertentu yang diinginkan pengguna. Sedangkan pengertian penjadwalan, menurut Saudagar et al. 2020, penjadwalan adalah suatu permasalahan dalam bidang operasi riset di mana terdapat sejumlah sumber daya yang terbatas untuk menyelesaikan banyak pekerjaan. Berdasarkan teori di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa penjadwalan dibuat untuk proses alokasi yang dikerjakan pada waktu tertentu. Analisis dan perancangan. Analisis dan perancangan bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendetail pada penelitian ini. Metode yang digunakan dalam membangun sistem ini menggunakan metode SDLC Waterfall yang digunakan untuk pengembangan dalam menggunakan teknik yang sesuai untuk tahapan proyek. Analisis yang sedang berjalan. Yang pertama, memasukkan data karyawan ke Microsoft Excel. Setelah itu, melihat data-data karyawan. Setelah selesai melihat data-data karyawan, lalu mengecek data karyawan satu persatu. Jika sudah sesuai dengan datanya, maka langsung di ACC dan membuat laporan data karyawan. Setelah itu selesai. Rancangan use case diagramnya dibagi ada 3 role. Yang pertama admin, karyawan, dan approver. Admin bisa login, bisa melihat data karyawan, bisa mengelola data karyawan, bisa membuat periode piket, bisa membuat jadwal piket, bisa melihat pengajuan izin, dan bisa mengunduh laporan piket, dan bisa logout. Sedangkan karyawan bisa login, bisa mengelola absen, lalu bisa membuat jadwal piket dan logout. Sedangkan approver bisa login, lalu bisa melihat pengajuan izin, mengelola pengajuan izin, dan logout. Rancangan kelas diagramnya ada 4 tabel. Yang pertama, user, karyawan, periode, dan jadwal.
Aktifkan diagram login admin. Yang pertama, admin membuka halaman website. Setelah itu lalu menampilkan halaman website. Lalu pilih menu login admin. Setelah itu menampilkan halaman login admin. Lalu input username dan password. Setelah itu lalu divalidasi. Jika sesuai maka akan menampilkan halaman admin. Bab 4. Hasil dan pembahasan. Hasil dari penelitian yang telah dilakukan pada kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang, Bapenda, maka hasil yang didapat oleh peneliti merupakan pembuatan aplikasi penjual tiket karyawan pajak restoran berbasis web untuk mengakomodasikan kinerja di sektor pajak restoran dengan akurat, efisien, dan berjalan dengan lancar. Sedangkan pembahasannya, website yang telah dirancang peneliti memiliki beberapa halaman, antaranya adalah halaman login admin, halaman dashboard, halaman menu periode piket, fitur tambah periode, fitur edit data periode, fitur hapus periode, menu jadwal piket, fitur lihat jadwal piket, hapus jadwal piket, menu laporan piket, fitur lihat laporan piket, fitur mengunduh laporan piket, menu pengajuan izin karyawan, menu pengguna, fitur tambah pengguna, fitur edit pengguna, fitur hapus pengguna, menu data karyawan, fitur tambah data karyawan, fitur edit data karyawan, fitur hapus data karyawan, halaman login karyawan, halaman dashboard karyawan, menu absensi karyawan, fitur absensi izin karyawan, fitur hadir karyawan, fitur menu jadwal piket karyawan, halaman login approver, halaman dashboard approver, menu approval jadwal piket karyawan, dan yang terakhir menu approver pengajuan izin karyawan. Bab 5. Kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, yang pertama, dengan adanya aplikasi penjual tiket karyawan pajak restoran pada kantor Bapenda Pendapatan Daerah Kota Palembang dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP yang berbasis web. Aplikasi ini dapat membantu admin dalam mengelola dan mencari data karyawan dan jadwal karyawan secara efisien dalam satu halaman. Yang kedua, dengan adanya sistem yang baru, maka pembuatan jadwal tiket karyawan pajak restoran pada kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang dapat mengakomodasikan kinerja di sektor pajak restoran dengan akurat dan berjalan dengan lancar. Yang terakhir, saran. Sarannya yang pertama, diharapkan untuk kedepannya aplikasi penjualan tiket karyawan berbasis web ini bisa diterapkan dan dimanfaatkan dengan baik pada bagian pajak daerah lainnya seperti pajak hiburan, pajak reklame, pajak hotel, dan lain-lain. Yang kedua, mengembangkan lebih lanjut sistem yang sudah dibuat seperti menghadirkan fungsi-fungsi baru dan tampilan website aplikasi yang lebih menarik. Sekian presentasi tugas akhir saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.